Halo teman-teman, Antum in My Heart atau Endless Love adalah serial drama Korea populer yang pertama kali ditayangkan di stasiun TV swasta Indonesia Indosiar pada tahun 2001 silam. Serial yang kemudian melambungkan nama Song Hye Kyo ini sukses meraih rating tinggi di berbagai negara termasuk di negara asalnya, Korea. Diceritakan kakak beradik Junsuh dan Eunsuh adalah pasangan paling klop. Mereka selalu kompak. Eunsuh yang gak bisa main sepeda selalu manja dengan kakaknya, dan kakaknya benar-benar sayang sama dia. Jadi apa yang Eunsuh bilang pasti dia dengerin. Keluarga mereka juga statusnya orang kaya, juga sangat harmonis. Suatu hari teman sekolah Eunsuh yang paling pintar, Shin Ae, meminta bantuan kepada Junsuh untuk melukis latar belakang gambar puisinya yang akan dipamerkan di hari pameran sekolah. Tapi Junsuh memang tidak terlalu dekat dengan wanita, menolaknya dengan dingin. Hal itu membuat Shin Ae sakit hati, sehingga ketika pelajaran olahraga, Shin Ae membalas dendamnya dengan mengerjai Eunsuh. Hal ini membuat Junsuh marah. Eunsuh berniat mencegah kakaknya untuk melabrak Shin Ae, tapi ketika di perempatan jalan, ia tertabrak oleh truk dan harus dirawat di rumah sakit. Ternyata Eunsuh kehilangan banyak darah ketika dokter menyebutkan bahwa golongan darah Eunsuh adalah B. Kedua orang tuanya kaget karena mereka berdua bergolongan darah O. Mana mungkin Eunsuh bergolongan darah B sedangkan mereka bergolongan darah O. Akhirnya, sang ayah mencari informasi tentang Eunsuh dan bayi yang lahir pada tanggal 4 Oktober, tanggal lahir Eunsuh. Hari itu memang ada satu bayi yang lahir di rumah sakit yang sama dengan Eunsuh. Bayi itu berasal dari keluarga Cui. Hari itu ayah Junsuh membawa Junsuh ke ruangan bayi untuk memperlihatkan Junsuh, adiknya yang baru lahir. Tapi siapa sangka Junsuh yang juga masih kecil saat itu tidak sengaja menukar kartu nama kedua bayi, sehingga akhirnya tertukarlah dua bayi itu, dan ternyata anak kandung mereka adalah Shin Ae. Orang tua Junsuh menemui orang tua Shin Ae. Mereka mengatakan ingin bertemu dengan anak mereka. Junsuh yang mengintip pembicaraan dari balik tembok kertas merasa terpukul mendengar hal itu. Adiknya yang selama ini ia sayangi ternyata bukan anak kandung orang tuanya. Dan yang lebih membuatnya terpukul adalah kenyataan bahwa ia mengenal adik kandungnya, Shin Ae. Pada akhirnya Eunsuh dan Shin Ae mengetahui hal ini. Shin Ae tentu saja merasa senang bisa kembali pada kehidupannya seharusnya bersama keluarga kaya. Sedangkan Eunsuh, dari awal dia adalah anak yang berbakti. Ia pun menerima kenyataan bahwa ia bukanlah anak kandung dari orang tua Junsuh. Ia bukan adik kandung Junsuh. Ia tinggal bersama ibu kandungnya dalam kesengsaraan. Kakaknya yang suka main kasar, tapi di balik senyumnya setiap melihat ibu kandungnya, sebenarnya ia sangat merindukan ibu yang membesarkannya, ibu Junsuh. Keluarga Jun memutuskan untuk membawa anak mereka Shin Ae dan Junsuh pergi ke Amerika, karena ibu mereka tidak sanggup melihat kehidupan putri yang dulu ia besarkan dalam kehangatan keluarga hidup sengsara bersama keluarga miskin, bahkan tanpa seorang ayah karena ayah kandungnya sudah meninggal. Awalnya mereka ingin membawa Eunsuh pergi bersama mereka. Ibu kandung Eunsuh pun sudah setuju karena ia takut Eunsuh tidak bisa bertahan di lingkungan miskin, apalagi menghadapi kakaknya yang kasar. Eunsuh merasa senang pada awalnya, tapi ia tidak ingin berpisah lagi dengan ibu kandungnya. Ia tidak ingin meninggalkan ibu kandungnya sendirian bersama kakaknya yang hanya bisa menghabiskan uang. Akhirnya Eunsuh memutuskan untuk tidak ikut pergi. Beberapa hari sebelum mereka pergi, Eunsuh dan Junsuh banyak menghabiskan waktu bersama. Junsuh melukis wajah Eunsuh di atas pasir pantai. Sampai akhirnya Eunsuh bertanya kepada Junsuh, "Kau mau jadi apa?" Junsuh yang heran mendengarnya hanya menatap Eunsuh. Dan Eunsuh menjawab pertanyaannya sendiri,
Kalau aku ingin menjadi sebatang pohon. Kenapa? Karena pohon selalu ada di tempatnya walaupun tertimpa badai. Ia selalu ada di tempatnya bersama orang-orang yang ia sayangi. 10 tahun berlalu, Junsuh kembali ke Korea bersama tunangannya Shin Yumi untuk mencari cinta pertama Junsuh. Junsuh beralasan ingin memberitahunya kalau ia akan menikah. Yumi pernah berkata kepada Junsuh, "Aku penasaran ingin bertemu cinta pertamamu." "Siapa nama cinta pertamamu?" "Sebatang pohon," jawab Junsuh. Selama 10 tahun ini, Eunsuh dan keluarganya sering berpindah-pindah tempat tinggal karena takut dikejar rentenir tempat kakaknya meminjam uang. Junsuh jadi sangat sulit menemukan Eunsuh, padahal Eunsuh bekerja di hotel milik sahabatnya Han Tae-soo sebagai resepsionis. Tae-soo sering sekali menelpon bagian resepsionis untuk menggoda Eunsuh yang mengaku sebagai bibi Cui berusia 37 tahun dengan 2 orang anak. Tapi akhirnya jati diri bibi Cui akhirnya diketahui oleh Tae-soo. Tae-soo jatuh cinta kepada Eunsuh dengan kekuasaan yang dimilikinya. Ia mengangkat Eunsuh menjadi housekeeper pribadinya. Tae-soo dan Eunsuh pun memiliki banyak waktu bersama. Sebenarnya Junsuh pernah bermalam beberapa hari di kamar Tae-soo, tapi ia sekalipun tidak pernah sekalipun bertemu dengan housekeeper cantik yang diceritakan Tae-soo. Ia hanya berhubungan dengannya beberapa kali melalui telepon. Ketika Junsuh pergi berjalan-jalan bersama kakak kelasnya di pinggir sungai dekat pantai, ia melihat seseorang yang mirip dengan adiknya dulu, Eunsuh. Akhirnya, setiap hari ia mendatangi tempat itu untuk menemukan Eunsuh. Tapi sayang, Eunsuh sudah pindah ke mes hotel agar ia lebih mudah berangkat bekerja. Beberapa hari setelah itu, Eunsuh dipaksa dijodohkan oleh kakaknya dengan orang tua kaya, teman kakaknya selama ini bekerja. Tae-soo yang tidak terima membawa kabur Eunsuh. Ketika itu, Eunsuh bertemu dengan Junsuh. Eunsuh berusaha menghindari kakaknya dengan tinggal di rumah Junsuh. Ia mengaku kepada Yumi dan Tae-soo sebagai adik sepupu Junsuh. Tapi justru mereka saling jatuh cinta. Seiring berlalunya waktu, kisah masa lalu menambah kuat cinta mereka. Ketika orang tua Junsuh mengetahui hal ini, mereka marah dan tidak bisa menerimanya. Akhirnya Junsuh dan Eunsuh melarikan diri ke rumah di dekat peternakan yang dulu pernah ditempati Eunsuh. Mereka merayakan ulang tahun Eunsuh di sana. Hari itu pun Junsuh melamar Eunsuh. Eunsuh bercerita kepada Junsuh bahwa ia mengukir nama cinta pertamanya di sebuah pohon. Junsuh mendatangi pohon itu dan merasa senang ketika melihat namanya terukir di sana. Tapi akhirnya keberadaan mereka diketahui oleh Tae-soo yang mendapat informasi dari kakak Eunsuh yang menguping pembicaraan Eunsuh dan ibunya di telepon. Akhirnya mereka bertiga kembali pulang. Junsuh memproklamirkan keinginannya untuk menikahi Eunsuh di hadapan orang tuanya. Yumi yang mengetahui bahwa selama ini Junsuh tidak pernah mencintainya, berusaha untuk bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangan kanannya. Junsuh merasa bersalah dan bersedia berjanji kepada Yumi untuk tidak meninggalkannya. Mereka berniat untuk kembali ke Amerika begitu tangan Yumi sembuh. Tapi Yumi justru membohongi Junsuh dengan berkata bahwa ia masih memerlukan perawatan. Sebenarnya ini hal alasan baginya untuk selalu bersama Junsuh. Selama itu, Tae-soo berusaha membuat Eunsuh jatuh hati kepadanya. Ia memberikan hal-hal yang bisa membuat Eunsuh mencintainya. Tapi apapun usahanya, akhirnya ia mengetahui bahwa Eunsuh tidak akan pernah mencintainya sebagaimana ia mencintai Junsuh. Cintanya tidak akan pernah terbalas. Eunsuh mendatangi Junsuh yang akan segera pergi ke Amerika untuk mengucapkan selamat tinggal tanpa diketahui siapapun. Di sana, Eunsuh mengungkapkan perasaannya. Ia tidak ingin berpisah dengan Junsuh. Suatu hari Eunsuh jatuh pingsan. Dokter memvonisnya terkena leukemia.
Taisu yang mengetahui hal ini memohon kepada Ensu agar memberinya kesempatan untuk membiayai semua pengobatan Ensu di Seoul. Ia berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini, terutama Junsu. Tapi ternyata keadaan menuntunnya untuk memberitahu hal ini kepada ibu kandung Ensu. Ensu membutuhkan sumsum tulang belakang yang cocok secepatnya. Ternyata ibu kandung Ensu mendatangi kediaman keluarga Yun dan memberitahukan hal ini kepada mereka. Mereka pun bersepakat untuk tidak memberitahu Junsu. Penyakit Ensu semakin parah. Ensu jatuh koma. Saat itulah Junsu mengetahui kenyataan bahwa Ensu sakit parah. Ia kecewa pada semuanya dan justru menghukum dirinya sendiri dengan mabuk-mabukan. Taisu kecewa melihat tingkah sahabatnya. Ia mendatangi Junsu dan menyuruhnya datang ke rumah sakit untuk menjenguk Ensu. Tapi Junsu menolak. Ia merasa kalau Ensu menunggunya, sehingga kalau ia datang di sana, Ensu bisa pergi dengan tenang. Tapi akhirnya ia memutuskan untuk menjenguk Ensu. Siapa sangka kekhawatirannya justru berbalik. Ensu bangun dari komanya dan meminta Junsu membawanya pulang. Ensu yang mengetahui bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, berusaha menggunakan waktunya bersama Junsu sebaik mungkin. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama. Sementara itu, Yumi memutuskan untuk melepaskan Junsu dan kembali ke Amerika. Sedangkan Taisu berusaha sekuat mungkin untuk menahan rasa cemburunya setiap kali melihat Junsu bersama Ensu. Namun takdir berkata lain. Ensu akhirnya meninggal ketika Junsu mengajaknya berjalan-jalan di pantai tempat Junsu menggambar wajahnya dulu. Pada hari pemakaman Ensu, Junsu yang berniat untuk bernostalgia di dekat sekolah mereka justru mengalami kecelakaan. Dan film pun usai.